Melanjutkan video dari part keempat kemarin, sekarang ini kita sudah masuk di part kelima. Dan ini merupakan hari ketiga saya berada di Pulau Bali selama kegiatan moto camping di sini. Ya, jadi dari Tibuan Wonogiri ini saya akan berpindah lokasi lagi menuju ke sebuah pantai yang berada di Kabupaten Tabanan. Pantai ini adalah salah satu pantai yang cukup underrated dan tidak seramai atau sepopuler dari pantai-pantai lain yang ada di Pulau Bali. Ya, jadi nama pantai ini adalah Pantai Kelecung yang akan menjadi destinasi penutup selama perjalanan moto camping saya di Pulau Bali. Ini perlengkapan masak mau saya bawa ke gazebo-nya ya teman-teman. Saya mau masak di gazebo sambil menikmati air terjun ya. Jadi saya mau masak-masak juga di sini teman-teman. Mau masak nugget aja deh. Nugget, terus goreng telur, sama ya udah itu aja sih, nggak usah masak nasi deh. Soalnya males pagi-pagi makan nasi. Ke 6. Oke, kita kasih mentega lagi. Kita mau masak roti teman-teman ya. Mau bikin roti panggang. Oke, kita mau bikin roti panggang ya. Ini maaf ya pakai tangan, soalnya saya sendiri yang makan teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Terus telur dadarnya kita separuh aja. Tuh baru telur dadarnya kita kasih di atasnya sini nih. Sudah deh. Ini tinggal dilipat aja ini harusnya ya. Dilipat. Nah kayak gini nih. Terus baru kita makan. Lengkap. Nah ini tendanya sudah saya ringkes ya. Sudah saya packing ke dalam motor. Sekarang ini jam 11:30 teman-teman. Saya mau mandi dulu ya. Capek juga nih ngeringkes tenda. By the way ini mendung cuy, hawanya cuy. Jadi tadi saya tuh tata-tatanya agak cepet ya, soalnya keburu hujan lagi. Nah ini saya mau mandi. Habis itu kita langsung lanjut ke arah Tabanan ya. Kita hari ini mau camping ke pantai teman-teman. Dari Tibuan Wonogiri menuju ke Pantai Kelecung berjarak sekitar 62 km. Dengan waktu tempuhnya estimasi sekitar 1,5 jam. Dan selama perjalanan nanti saya akan mampir untuk makan siang serta mengecas semua gadget yang saya bawa. Jadi kemungkinan perjalanannya bisa-bisa lebih lama ya. Oke teman-teman, ini sekarang jam 12:02 ya. Dan saya menuju ke arah Pantai Kelecung ya teman-teman. Ini saya sudah siap-siap untuk meninggalkan Tibuan Wonogiri yang ada di Desa Wonogiri, Kabupaten Buleleng.
nanti di tengah-tengah perjalanan kemungkinan saya mau mampir dulu ke warung Kanoi teman-teman ya, mau makan ikan. Jadi sekalian nanti bungkus buat saya bawa ke tenda nanti ya. Jadi rencananya nanti saya campingnya di sini nih, di Pantai Kelecung ya, salah satu tempat underrated yang bisa buat camping kalau kata dari ChatGPT atau Google AI itu ya. Ya kita coba saja, soalnya di sana nanti katanya nggak ada yang ngelola cuy. Ya kayaknya kita juga bakal cari tempat di sana untuk setup tenda. Oke, kita langsung aja. Ini waktunya isi bensin sih sebenarnya. Bensin tinggal 3 bar. Wah hujan cuy. Udah terabas aja deh. Mari Pak, mari. Iki mari. Nggak ada barang-barang yang ketinggalan. Kita langsung menuju ke Tabanan ya. Waduh hujan cuy. Dah ini saya nggak pakai jas hujan ini ya. Licin cuy. Harus hati-hati ya. Karena ini jalannya sempit. Kalau di Bali Utara, di daerah pegunungannya ini siang-siang mesti hujan ya. Mungkin nanti kalau ke pantai nggak hujan. Ya semoga nggak hujan ya. Oh ini sudah berhenti nih hujannya nih. Ini kita lewat jalan tanah-tanah ini ya. Kalau dari jalan raya ke Tibuan Wonogiri enak, banyak turunannya. Tapi kalau naiknya nih ya begini, jalanannya agak nanjak dan sempit ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri aja. Ini kita belok kanan kayaknya. Oke, belok kanan atau belok kiri ya? Wow, kayaknya kita belok kanan deh. Ini jalannya cukup membingungkan soalnya ya. Belok kanan cuy ternyata cuy. Oke, kita harus belok kanan. Tibuan Wonogiri. Oke. Belok kanan atau belok kiri ya? Kayaknya belok kiri deh. Seingat saya ini belok kiri. Oke. Nah, ini bener ini. Oh ya, kondisi jalanannya seperti ini nih. Agak licin, ngeri-ngeri sedap. Ya, kondisinya juga hujan ini. Nanjak cuy. Nah, ini tanjakannya lumayan tinggi nih. Kondisinya juga hujan terus. Nah, ini harus hati-hati ya kalau di tengah-tengah sini. Kita ambil jalan yang cor-corannya, jangan sampai ambil ke tengah ya, karena bisa terperosok nanti. Ada truk. Waduh, bisa lewat gak nih kita ya? Kayaknya nggak cukup ini. Nggak cukup Pak. Nggak cukup ya. Oke. Mepet, ngepres. Oke, makasih.
ngepres banget cuy. Ya, akhirnya saya berhasil keluar dari Jalan Antah Berantah dari kawasan Tibuan Wonogiri ya teman-teman. Dan ini sekarang saya akan menuju ke Jalan Raya Wonogiri, dimana kita nanti bakal melihat pemandangan dari Danau Buyan yang ada di sebelah kanan kita. Tapi Danau Buyannya hanya bisa kita lihat dari atas, sebab ya kita berada di atas bukit ya ini teman-teman. Dan nanti kita akan melewati perbatasan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan. Nanti ada di sekitar Bedugul. Jadi kita rutenya bakal melewati Bedugul juga ya. Sekalian kita juga akan melihat langsung dari Danau Beratan. Danau Beratan aduh seret. Danau Beratan itu sudah masuk di Kabupaten Tabanan. Nah ini kita sekarang sudah masuk di Tabanan ya kabupatennya. Ngeri-ngeri sedap cuy. Ini sudah Bedugul ini. Kalau di sana itu Danau Beratan ya. Nah ini rame banget ya Bedugul ternyata. Meskipun sekarang tanggal 3. Oh ini malam minggu soalnya, jadi banyak orang yang libur juga ini pasti. Bedugul. Oh ada buah-buah alpukat, anggur, wih macam-macam. Saya pengen bawa buah tapi nanti takutnya bosok nanti. Sampai mana? Sampai pantai. Oh ini dia Danau Beratan. Panas di sini ya, terang. Pos parkir Bedugul. Nah, di sini kita bisa berhenti sambil duduk-duduk ngopi-ngopi ya, menikmati Danau Beratan. Banyak anak-anak muda cuy, lihat ini. Ramai sekali ya. Gokil, keren ya. Ada petunjuk arah, Denpasar lurus, Singaraja belok kanan. Dermaga belok kiri. Oh kalau sini Dermaga. Tapi kita arahnya ke arah Singaraja. Oke. Hampir aja ya. Soalnya kalau lurus itu ke arah Denpasar teman-teman. Oh ini jual apa ini, bakpao? Wow banyak banget bakpao cuy. Ini bentar lagi lurus, kita belok kiri. Desa Pakraman. Kita melewati Desa Pakraman. Ya, jadi kalau kita pergi ke Bali, kita pasti banyak sekali menemukan istilah Desa Pakraman pada setiap daerahnya. Nama Desa Pakraman di sini sering digunakan karena untuk membedakan sistem kemasyarakatan yang berbasis adat dan agama Hindu dengan sistem administrasi pemerintah. Penggunaan nama ini berakar pada sejarah panjang dan kebutuhan untuk menjaga otonomi tradisi lokal dari pengaruh administratif lain. Nah, kalimat Pakraman sendiri ini berasal dari kata dasar krama yang diambil dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno, yang secara harafiah berarti warga, anggota masyarakat, atau krama desa. Kayaknya di depan ini ada SPBU nih, tapi kok tutup. Buka cuy, buka dia. Pertashop ada nih, jadi kita isi dulu. Pertamax isi bensin 60.000 Pertamax
bensin sudah full. Kita siap melanjutkan perjalanan sampai Pantai Kelecung ini ya teman-teman. Tapi ini saya mau mampir makan dulu loh. Oke, jadi ini sekitar 5,8 kilo lagi kita akan sampai di Warung Kanoi ya. Jadi saya mau makan ikan teman-teman. Mau makan ikan apa? Ikan seperti di warung Makbeng itu. Ini cabangnya ini. Warung Kanoi. Soalnya ini waktunya makan siang. Sekarang ini jam 13.07. Jadi ya sekalian aja deh. Nanti mungkin ya saya kayaknya juga bungkus buat dibawa ke dalam tenda. Warung Kanoi, ikan laut goreng, sup kepala ikan laut, sup sayur. Ya ini dia. Nyampe juga nih. Di sini sepi banget ya. Kita makan ikan dulu. Oke teman-teman, nah ini sekarang saya sudah sampai di Warung Kanoi ya. Meskipun tempatnya gede kayak gini, tapi makanannya terjangkau cuy. Cuman 55.000 saja ya. 55.000 itu sudah ada nasi, ikan, sama sop kepala ikan laut cuy. Ini cabangnya Makbeng ini ya, mantap ini. Kalau di Makbeng di sana tuh antri. Kalau di sini nggak perlu antri, langsung datang makanannya nanti. Dan kebetulan di sana tuh ada colokan saya mau pakai tuh. Oh ini sudah datang. Ya makasih kak ya. Tuh ini ya teman-teman. Nah ini worth it ya. Segini cuma 55.000 cuy. Murah ini. Ya, jadi ciri khas dari warung ini hanya menjual satu jenis menu aja, yaitu ikan goreng dan sup kepala ikan. Dan itu semua sudah dijual dalam satu paket. Namanya juga perjalanan full camping, jadinya saya tuh capek banget. Makan siang harus wajib enak ya. Ya, sesekali lah, nggak perlu sering-sering. Ya, buat self reward aja sih sebenarnya. Dan ini kayaknya saya bakal mau beli lagi 2 bungkus aja ya, buat makan nanti di dalam tenda. Mumpung masih di sini, sekalian saya ngecek rute. Jarak dari Warung Kanoi menuju ke Pantai Kelecung ternyata tinggal 23 km atau sekitar 40 menitan lah ya dari sini. Dan ya kita langsung aja bergegas siap-siap mau menuju ke warung, ke warung lagi, ke Pantai Kelecung bro. Ini saya beli 2 bungkus ini ya, 2 porsi. Sama tadi sempat makan 1 porsi, harganya kena 198.000 cuy. Yes, gak apa-apa lah. Emang makan siang kalau camping harus enak ya. Sebenarnya bisa kalau kita mau hemat budget itu, tapi kalau saya sih kasihan tenaganya ya. Jadi harus diisi makan yang enak. Mahal sedikit gak apa-apa, yang penting worth it. Jadi logistiknya ini sudah saya beli ya. Ini paling mampir lagi cuman buat beli air minum sama apa ya, korek api cuy. Karena korek api saya itu kayaknya tinggal sedikit deh. Nah, kompor saya tuh rusak soalnya, apa pemantiknya. Jadi kalau nggak ada korek ya nggak bisa masak. Nah ini sudah saya beli ya logistiknya. Cuman beli air putih saja. Udah, makanannya saya taruh sini aja deh, biar nggak menu-menuin tempat. Logistik sudah lengkap. Sekarang kita waktunya melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Kelecungnya. Semoga di sana kita bisa moto camping ya teman-teman. Kayaknya kalau camping di pantai ini bakal nggak ada colokan listrik sama kamar mandi ya. Jadi lokasinya ini merupakan lokasi yang benar-benar underrated teman-teman. Dan kayaknya juga belum ada yang camping ke pantai ini ya. Kalau kita bisa camping di Pantai Kelecung, artinya ya mungkin saya yang pertama kali camping di pantai itu ya. Camping berat maksudnya. Soalnya saya ini tipe-tipe yang camping berat teman-teman. Bawa perlengkapan yang cukup lengkap, terus kemudian kita sambil menikmati alam. Seingat saya sudah pernah ke pantai ini waktu saya perjalanan pulang dari
Lombok ke Surabaya ya. Waktu itu saya dari Denpasar itu lewat jalan-jalan kecil-kecil. Untuk total pengeluaran waktu saya camping itu yang paling mahal ada di makan siangnya ya. Karena saya makan siangnya itu makannya cukup enak teman-teman. Sehingga ngabisin uangnya itu di situ. Kalau untuk lokasi campingnya sendiri itu murah aja ya. Kemarin hari pertama saya camping di Danau Tamblingan itu cuma 10.000. Terus yang kedua ini di Tibuan Wonogiri per orang 25.000. Nah kalau yang sekarang ini kita menuju ke Pantai Kelejung ini kayaknya nggak ada yang ngelola. Jadi kemungkinan kita bisa-bisa gratis ini teman-teman ya, nggak bayar. Ini kita lewat jalan yang bener-bener sepi banget. Ini nanjak ini. Wah, gokil. View-nya tuh. Keren. Lewat jalan-jalan pedesaan begini ya, asik. Keren ya. Pemandangannya banyak pemandangan sawah. Tapi ini kayaknya sawahnya barusan dipanen ya, jadi baru ditanami ini. Masih agak lama sedikit baru menguning warnanya. Ini kalau malam ya jelas gelap ini bro. Ini kita belok ke kiri ternyata. Pantai Kelejung. Wah, asik jalanannya cuy. Mari bu, kita melewati jalanan di tengah sawah. Oh, irigasinya dibuat seperti ini teman-teman ya. Dia bisa ngalir dari atas sampai ke bawah itu. Soalnya udah dibikin jalur. Nah ini tembusnya sampai sini toh. Sekarang kita sudah masuk di Jalan Kelejung. Oke, belok kiri. Ini sudah kawasan pantainya nih. Oke. Oh ini loh ya. Itu lautnya tuh udah kelihatan dari sini teman-teman. 1 menit lagi. Nah, pemandangan lautnya udah di depan mata cuy. Ya semoga kita bisa moto camping di sini ya. Ini saya juga agak apa ya, antara 50% bisa dan 50% enggak nih. Tapi semoga bisa lah ya. Soalnya kita sudah jauh-jauh kemari nih. Oke teman-teman. Nah ini dia. Ini kita sudah masuk ya. Ini tinggal lurus aja nih. Wah, tuh kan, ini Pantai Kelejung. Wah ada warungnya tuh di sini tuh, keren kan loh. Nah ini yang saya maksud ya, harusnya di pinggir-pinggir sini kita bisa mendirikan tenda teman-teman. Tapi itu punyanya warung ya tadi ya. Gokil. Pemandangannya asik cuy. Ini ya Pantai Kelejung teman-teman. Kita sudah berada di sini, sudah sampai kita. Nah, pertanyaannya, setup tenda di manakah kita? Misi bu. Oh coba lurus terus ya dari sini teman-teman. Banyak warung-warung kok di sini ya. Dilarang parkir di selatan jalan. Nah, kemungkinan kalau kita bisa setup tenda ya setup tendanya di daerah sini ya, di sekitar sini teman-teman. Ini kayaknya sudah mentok nih ya. Nggak ada lagi nih sudah. Wah,
Saya agak ragu nih, apakah bisa nggak ya kira-kira dirikan tenda di sini ya. Nah, ini cocok nih tempatnya nih buat dirikan tenda sebenarnya. Wah, jadi kalau mau camping ya camping di sini aja ya, di bawah pohon persis. Tempatnya bagus sih, datar. Pemandangannya langsung pemandangan laut. Coba kita tanya dulu ya. Setidaknya sebelum kita setup tenda, kita tanya dulu sama orang-orang sekitar sini, teman-teman. Minta izin ya, apakah bisa nggak kita dirikan tenda di sini. Jadi singkat cerita, setelah saya bertanya kepada ibu-ibu penjaga warung dan juga beberapa warga lokal yang ada di sekitar sini, katanya boleh kok mendirikan tenda di Pantai Kelecung, asalkan kita juga wajib menjaga kebersihan. Dan juga himbauan yang selanjutnya adalah tidak ada colokan listrik ataupun kamar mandi di sini. Jadi kesimpulannya, kita bisa ya moto camping di sekitar Pantai Kelecung ini, teman-teman. Dan berapa untuk harga per orangnya? Di sini gratis ya, alias gak bayar apa-apa. Jadi kita bisa bebas setup tenda, mencari tempat yang cocok buat kita. Jadi setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya langsung bergegas mencari lokasi atau spot buat dirikan tenda saya, teman-teman. Banyak kayu. Nah, sini aja enak. Ya, ini tanahnya kan keras kan. Jadi kita bisa setup tendanya di sini. Oke teman-teman, sekarang ini udah jam 15.08 ya. Dan posisi saya sekarang sudah sampai di Pantai Kelecung. Itu pantainya, lautnya tuh. Pantainya ini nggak bisa dibuat renang ya, cuman sekedar dipandang aja teman-teman. Dan kayaknya saya bakal setup tenda di sini ya, di tempat ini nih. Banyak rumput-rumput juga. Kita kasih singkir dulu kayu-kayunya, soalnya takut merusak tenda teman-teman ya. Banyak ranting-ranting. Jadi Pantai Kelecung ini bisa kita jadikan sebagai tempat untuk moto camping ya. Nih saya istirahat dulu, capek soalnya. Masih baru gelar footprintnya aja nih yang pertama. Nanti ada lagi footprint kedua, baru tendanya. Aduh, istirahat dulu cuy. Buset, capek banget. Sekarang udah jam berapa ya? Jam saya di situ soalnya. Sakit tangan saya, pakai jam tangan terus ini. HP semua masih saya taruh situ, belum saya keluarin, cuman baru ngeluarin ini aja sih. Jadi kita campingnya ditemani sapi-sapi tuh. Di pojok tuh sapinya. Lucu ya. Jadi setiap camping itu sensasinya memang kita bisa mendapatkan pemandangan yang berbeda-beda. Ya, ini footprint keduanya sudah saya pasang ya. Dan saya pastikan juga kalau nggak ada kayu atau batu gitu atau buah-buah. Soalnya di sini banyak buah-buah nih, kayak gini nih, keras nih kan. Pentolan-pentolan ini harus kita ambil. Apa ini? Mumpung belum terpasang tendanya. Oh, ini loh isinya. Biji ya. Nah, kita cek lagi. Aman ya, terutama di daerah tengah sini ya, karena kita tidurnya kan di sini tuh. Nah ini ada ini ganggu juga ya, keras juga itu, pas di tengah lagi tuh, mesti diambil tuh. Nah, nih biji lagi. Sun don't shine no more, rain fall through my floor. Sun don't shine no more, rain fall through my floor. Ain't no sound of laughing, just a ghost at my door. Nah ini saya baru beli kelapa ya teman-teman. Tadi di sana 25.000, mantap coy. Ini ada dagingnya nggak sih? Tipis ini dagingnya, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting airnya cuy. Nah, ini langsung minum airnya.
Wah, camping di Bali pemandangannya seru-seru cuy. Ada pemandangan sapi, laut, dan kelapa. Oke teman-teman, jadi kurang lebih beginilah suasana dari pemandangan ketika moto camping di Pantai Kelecung. Vibesnya di sini benar-benar tenang, damai, dan tidak banyak orang yang berlalu lalang di depan kita. Oh ya, by the way, ini saya setup tenda, posisinya agak jauh ya dari bibir pantai karena saya sendiri juga mencari aman teman-teman. Jadi kalau malam hari ketika lautnya pasang, saya nggak sampai kena airnya ya. Camping di pantai ini sekalian ngeringin tenda juga ya. Soalnya 2 hari kemarin saya camping di gunung itu hujan terus. Nah ini kena angin, jadi harusnya tendanya bisa benar-benar kering. Tuh matahari terbenamnya nanti dari sana tuh. Oke. Ini motor saya parkir di sini ya. Tendanya ada di situ. Terpantau ada sinyal 2 batang, jadi ini cukup ini untuk buka media sosial, WhatsApp gitu bisa ini, aman sinyalnya. Saya lagi ngambil time lapse nya matahari terbenamnya dari Pantai Kelecung ini teman-teman, keren banget pasti. Beginilah kira-kira dokumentasi timelapse yang saya dapatkan. Ini BTW saya ngerekamnya sebentar aja ya, karena baterai drone dan kamera saya sudah mulai pada sekarat. Dan ini tidak terasa waktu semakin cepat berlalu, sehingga kita akan segera menyambut suasana malam hari dari Pantai Kelecung ini. Ini tenda saya pasangi lampu-lampu begini ya, karena mumpung nggak hujan jadi saya lengkapi sama lampu penghias aja ini, karena ini udah mulai gelap cuy. Nah ini daging kelapanya masih ada nih ya, lumayan tebal juga nih. Tuh. Untung ini bawa ini autan ini ya. Soalnya kalau di pantai gini biasanya banyak nyamuknya. Ini pintunya saya tutup ya, tinggal pintu kasak aja teman-teman. Aduh, panas banget. Mana nggak ada angin. By the way, di sini ada jalan setapak ya. Saya sering lihat motor riwa-riwi ke sini masuk ke dalam sana teman-teman. Mungkin di dalam sana ada desa kayaknya. Ini jalur tembusannya ini. Ya ginilah suka dukanya kalau camping ya teman-teman. Ya pasti ada aja halangannya ya. Ini aja saya kepanasan ini. Ini kalau bawa kipas ini berguna banget ini pasti. Kipas portable itu kan ada toh, mungkin ke depan saya bakal beli kayaknya ya. Jadi kondisi dalam tenda saya seperti ini ya teman-teman. Ini saya kayaknya nggak bakal pakai sleeping bagnya deh, soalnya panas. Mau makan, ini saya mau makan teman-teman ya. Sudah jam berapa ini waktunya makan ini? Sudah jam 8 malam ya, 20.07. Ini tadi saya beli ikan laut ya dari warung Kanoi. Nah ini dia. Malam ini kita makan ikan cuy. Nah ini 1 porsi lagi buat besok, karena nggak ada air, nggak ada cuci tangan ya, jadi terpaksa kita pakai ini aja, tisu basah.
dulu ya. Kita makan ikan goreng teman-teman. Makan pakai tangan aja deh. Ini ya. Enak banget ikan laut ini. Teman-teman saya ini sekarang jam 8:30 malam dan posisi saya masih di sini. Dan kayaknya sebentar lagi saya bakal istirahat ya. Nggak tahu nih mau istirahat di dalam atau di luar ya. Kayaknya di luar ini enak. Untungnya saya bawa bantal tiup juga sih. Jadi kalau mau istirahat di luar sih bisa-bisa aja sebenarnya. Soalnya ini luarnya kan bersih toh. Ini akhirnya setelah saya pikir-pikir enak tidur di dalam ini kayaknya ya. Saya pakai tempatnya lampu nih buat kipas-kipas nih. Nah gini aja. Kan gini kan enak. Ngantuk cuy. Malam hari pun tiba dan suasana di pantai ini makin sunyi. Hanya deburan ombak dan suara jangkrik aja yang bisa kita dengarkan. Karena saya juga udah mulai ngantuk, jadinya saya lebih memilih untuk istirahat aja, menikmati kesunyian sambil menunggu besok pagi. Udah terang. Oke teman-teman, sekarang ini jam berapa ya? Jam 6:04 ya. Dan kondisinya di mana luar ini udah mulai terang. Nggak nyangka saya di sini malah justru bisa tidur. Nyenyak lagi tidurnya. Padahal nggak pakai nggak pakai matras angin ya, cuman pakai ini aja, matras spons ini sama bantal ini. Bantalnya saya pakai jaket ini teman-teman ya. Nih sebentar lagi saya mau makan, terus siap-siap ringkas-ringkas tenda teman-teman ya. Ngantuk, tapi aduh capek semua rasanya badan ini ya. Coba kita lihat-lihat situasi di luar ya. Nah ini ya kondisi di luar teman-teman. Sepi. Ini kapal-kapal nelayannya masih di sini, perahu-perahu nelayannya teman-teman. Coba kita lihat kondisi lautnya ya. By the way, semalam saya tidur nyenyak banget ya, luar biasa cuy. Enak banget tidur di sini. Meskipun pada awalnya saya datang itu panas, tapi ternyata malamnya di sini enak banget loh, nggak terlalu dingin, pas. Jadi saya nyenyak banget tidurnya. Nah, ini saya mau ke arah pantainya ya teman-teman. Pengen lihat-lihat suasana pagi hari dari pantai ke Lecung.
Oke ya, ini saya sudah siap-siap buat ringkes tenda ya teman-teman. Ini sebentar lagi saya akan balik menuju ke Gilimanuk ya, pulang ke Surabaya lagi teman-teman ya. Aduh, capek banget cuy. Sekarang ini udah jam 8.45. Overall istirahat di sini ya nyaman-nyaman aja ya. Cuman nggak enaknya di sini nggak ada kamar mandi, nggak ada colokan listrik ya. Terus kalau untuk cuci-cuci piring ya di sini nggak ada air. Jadi kalau teman-teman camping di sini bisa sih, tapi harus bawa air sendiri ya. Itu saya airnya tinggal sedikit, tinggal separuh cuy. Saya hemat-hemat. Ini saya sambil ngopi juga sambil ringkes tenda teman-teman ya. Ya jadi kalau tenda saya nggak pakai inner itu seperti ini teman-teman ya. Ini outernya saja sama footprint kedua. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini nih. Sebenarnya kita nggak usah pakai innernya pun bisa ya. Cuman nggak enak nanti takutnya ada serangga-serangga atau apa gitu. Ini sudah saya rapikan tendanya. Ini saya mau buang sampah. Ya. Jadi usahakan ketika kita setup tenda dimanapun, kita juga nggak boleh ini meninggalkan sampah sembarangan ya teman-teman. Tuh ini ya, udah bersih ya. Apa ini? Ini bukan punya saya ini ya. Apa kita ambil aja deh. Oke, sip, beres ya. Ya nggak ada yang ketinggalan. Panas. Oke teman-teman, jadi selesai sudah perjalanan moto camping saya selama berada di Pulau Bali dalam part kelima ini. Rencananya saya mampir ke warung ini sebentar buat istirahat, mendinginkan badan sambil minum es teh ya, menikmati pemandangan dari pantai Kelecung sebelum saya melakukan perjalanan pulang kembali menuju ke kota Surabaya tercinta. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan menit akhir. Semoga dari perjalanan saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua jika ingin moto camping di Pulau Bali. Nah ini ya warung yang kemarin berada di dekat dengan tenda saya. Nah ini coba kita lihat, ternyata di sini juga jual makanan cuy. Ada apa ini? Bubur ayam, bakso, lumpia, ya macam-macam. Ada nasi bungkus juga. Lumpia ini 5.000-an teman-teman ya. Kita makan. Ini lumpia seperti lumpia yang ada di Sanur itu sama ya. Di Bali itu juga terkenal lumpia teman-teman. Ronde kedua rujak mangga cuy ya. Kalau di Bali ini harus makan nih rujak mangga ya. Mantap.